investasi adalah fondasi ya. Yang pertama dana darurat pasti, kedua proteksi, tiga investasi. Kalau kita sebagai trader tetap ada diversifikasi. Boleh. Acara hari ini kece banget sih guys, dan belajar banyak banget. Menurut aku event ini bermanfaat banget buat kita yang pengen tahu investasi dimulai dari dasar sampai bisa ke level advance gitu. Thank you CMS, thank you Digibank, thank you Ko Andi Senjaya buat insight-nya. Love banget. Digibank sukses. Wargi Bandung, apa kabar? Ini terima kasih udah teman-teman yang udah join di offline ya. Okay. By the way kita perkenalan dulu, saya Fania. Saya Arif, kita akan memandu acara ini sampai selesai. Selamat datang di acara belajar bareng Digibank Walk the Talk Born Ready Series yang merupakan acara kolaborasi antara Digibank by DBS dan Coffee Meets Talk. Teman-teman di Bandung apa kabarnya? Yang join di online juga dan yang nonton di YouTube, dan buat teman-teman di sini, kumaha damang sehat? Oh sehat ya. Luar biasa antusiasmenya. By the way, aku tuh mau ngasih tahu kalau buat teman-teman yang di Zoom dan di YouTube, kita tuh jangan lupa untuk posting keseruan sahabat Digibank mengikuti acara ini di Instagram dengan follow dan tag IG Digibank ID, DBS Bank ID, coffeemeetstocks.id, dan berikan hashtag #BornReady. 5 orang yang beruntung dengan IG story dan caption menarik akan mendapatkan merchandise menarik. Tapi IG-nya jangan di lock. Dan gak cuman itu, kita masih ada satu lagi hadiah yang bisa teman-teman dapetin. Caranya gimana? Buat modal investasi. Buat modal investasi. Jadi kita mau ada Born Ready Challenge dengan hadiah sampai dengan total 30 juta. 30 juta, iya. Jadi kita mau siapin modal buat berinvestasi buat teman-teman ya. Ikutin Born Ready Confession Challenge. Yes. Gak cuma itu tapi ada smartwatch juga. Ada smartwatch juga ya. Jadi total hadiah 30 juta ditambah smartwatch. Ya, ini saatnya kamu yang punya goals. Ngomongnya kayak bahasa Sunda, smartwatch. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita harus embrace our Sundanese. Iya benar. Ini saatnya kamu yang punya goals dalam hidup dan gak bisa baca tulisan sendiri ya. Gak bisa baca tulisan sendiri, kenapa? Untuk lebih bersinar. Jadi hashtagnya adalah, udah ready belum nikahin dia? Ya, jadi yakin ready. Betul. Jadi teman-teman bisa cek our Instagram ya. Karena ini Born Ready Confession Challenge ini kita lakukan di Instagram. Jadi teman-teman bisa ikutin, cuma mention udah ready, yakin ready nggak? Misalnya contohnya, yakin ready untuk nikahin dia? Iya. Udah ready nikahin dia terus yakin gak bisa beliin doi rumah? Nah, udah ready belum ngajakin dia telepon? Oke, hari ini kita berkolaborasi bareng Coffee Meets Talk ya. Tadi sebelumnya itu tadi saya mau ngasih tahu nih hadiah-hadiahnya tadi ya. Apa itu? Yang hadiah tadi itu ya. Periode challenge yang ini mulai dari 15 Juli sampai 14 Agustus saja. Dan pemenang akan diumumkan melalui IG Story Digibank ID tanggal 22 Agustus. Jadi ini gampang caranya ya. Buat dapetin modal investasi 30 juta ditambah punya smartwatch. Nah, udah oke ya, bahasa gue gak Sunda ya. By the way. Acara ini ya sebetulnya ini. Kita kayak berebutan gitu. Iya kita kayak berebutan ngomongnya gak apa-apa ya. Jadi lewat event ini. Oh kita suruh mundur ya. Lewat event ini kita mau membangkitkan kembali keberanian kita untuk memulai investasi. Termasuk tadi challenge-challenge tadi ya. Yes. Jadi kita mau toel-toel lagi nih. Ayo udah mulai berani belum berinvestasi ya. Karena sebenarnya pada dasarnya kita semua ini adalah born ready to invest. Kita ini ada seorang investor dari dulu. Gak banyak orang menyadari bahwa kita itu terlahir sebagai investor. Betul. Mulai dari masa sekolah dulu ya. Terus habis itu masa pacaran. Benar, untuk dapat ranking 1 kita udah investasi waktu. Betul. Belajar sampai tengah malam gitu ya. Iya sih. Buat anak-anak kuliah ya meskipun sistem kebut semalam ya. Tapi tetap itu investasi waktu gitu. Jadi kita memang, kita mau ingetin lagi ke teman-teman semua bahwa kita ini born ready
to invest. Betul. By the way, di roadshow kali ini kita emang sengaja bergandengan dengan Coffee Meets Talks yang emang dari dulu gak pernah lepas kita sama Coffee Meets Talks. Coffee Meets Talks itu apa sih? Coffee Meets Talks itu adalah komunitas yang sudah dikenal di ibu kota ya Mas Arif ya. Founder-foundernya ini kali ini siap berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada sahabat Digibank di Bandung. Ya udahlah ya, daripada kita kebanyakan ngomong. Terus juga, mendingan kita langsung sambut aja Theo Derek dan Billy Tanhadi, founder and co-founder dari Coffee Meets Talks. Iya, kita kasih tepukan. Baru mau cari angle. Cek. Tes. Oke, satu-satu lebih enak. Iya benar, kenalan dulu kan. Ini ya, angle udah pas ya. Oh. Halo teman-teman semua. Oke. Keluarkan jurus lu. Sabar, gue opening dulu dong. Oh, iya, oke. Nah iya. Thank you ya Kang Arif dan Teh Fania, Kasep dan Gelis Pisan semuanya. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Teman-teman yang offline, thank you udah datang. Buat teman-teman yang online juga, halo semuanya teman-teman ya. Welcome to Coffee Meets Talks X Digibank Born Ready Series. Ya. Slide-nya. Berarti belum muncul. Coba munculkan slide-nya. Udah barusan. Oke teman-teman, wah salam kenal dulu. Nama saya Theo Derek, saya adalah CEO dan founder dari Coffee Meets Talks. Nah, Nama saya Billy Tanhadi, ya saya partnernya Theo. Mungkin karena kita bawain materinya satu-satu, kayaknya Theo duluan aja, kayaknya kameranya agak sempit ya. Jadi kita sendiri-sendiri aja, jadi gue minggir dulu. Iya justru gue kurang smooth karena tiba-tiba berdua udah Oke. Oke, nah teman-teman semua hari ini kita mau belajar yang nyantai aja ya kan. Karena finansial tuh susah, jadi kalau muka kalian hari ini serius-serius, belajarnya serius, pulang-pulang gak tambah pinter, cuma tambah lapar teman-teman ya. Jadi hari ini kita mau belajar situasi ekonomi yang lagi galau, yang lagi fluktuatif dan bagaimana strategi investasinya. Mantap. Nah, teman-teman semua di sini yang offline maupun yang online, kalau kalian belum join komunitas Coffee Meets Talks, kalian harus join. Oh enggak ya teman-teman ya. Jadi ini adalah grup Telegram gratisnya Coffee Meets Talks. Kalian nanti boleh scan QR code-nya. Di sini bisa dapetin banyak informasi-informasi edukasi dan punya kesempatan untuk banyak berelasi dengan kita-kita nih teman-teman ya, komunitas Coffee Meets Talks. Tapi tenang aja, fokusnya hari ini nggak di sini. Nah, buat teman-teman yang belum kenal Coffee Meets Talks, kenalan sebentar. Ya, kadang kalau saya bawain acara di kementerian gitu ya, kadang pada nanya nih Coffee Meets Talks kedai kopinya di mana ya? Enggak teman-teman ya, Coffee Meets Talks bukan jualan kopi. Tapi seperti namanya, ini dimulai dari saya dan Billy yang dulu memang hobinya ngopi sambil investasi saham, sambil ngobrolin investasi. Bermulai dari 2 orang, nah akhirnya jadi 5 orang, 10 orang, belasan, ratusan. Dan didukung dengan kondisi pandemi kemarin ya, sejak kita going digital, komunitas kita bertumbuh sampai ke belasan bahkan puluhan ribu orang. Sehingga setelah 2,5 tahun berdiri, Coffee Meets Talks sekarang berdiri sebagai media dan komunitas investasi saham buat generasi muda Indonesia. Tahun lalu kita juga mendapatkan investment dari sebuah grup company, lumayan ya 9 digit teman-teman. Jadi ada websitenya sekarang yang akan mempermudah teman-teman untuk trading dan investasi. Jadi kalau kalian tadi dapat kertas itu ya buat apa? Buat apa itu? Potongan-potongan itu, nah nanti kalian bisa lihat website kita di coffeemeetstalks.id. Nah, ini kira-kira gambaran Coffee Meets Talks 2,5 tahun kita dipercaya dan berkolaborasi dengan begitu banyak brand. So thank you, apalagi Digibank juga yang dimulai dari webinar online. Hubungan kita berlanjut terus sehingga sekarang juga dipercayakan untuk kita roadshow bareng di 5 kota besar teman-teman. Ini udah yang ketiga. Nah, Coffee Meets Talks juga diliput lebih dari 40 media. Jadi kalau teman-teman Google nama saya Theo Derek atau Coffee Meets Talks, teman-teman bisa lihat kita di banyak media teman-teman. Nah ini nggak ada yang bayar ya teman-teman ya. Ini semuanya kita diminta support sebagai narasumber atau pemberi tanggapan juga dari CNN, Jakarta Post, IDN Times dan macam-macam. Nah ini platformnya. Saya yakin teman-teman udah follow. Kalau nggak teman-teman nggak bakal di sini. Jadi saya skip aja. Ini kita, tadi udah kenalan, langsung lanjut aja dan ini yang kita mau mulai teman-teman. Nah, kondisi ekonomi yang pertama. Ya teman-teman dari kemarin mungkin udah ngikutin dan udah tahu tentang perang Ukraina dan Rusia.
Impactnya apa? Impactnya adalah banyak sekali supply barang yang sebenarnya macet, apalagi komoditas. Makanya dari kemarin ya kan, yang sebelum-sebelumnya pegang saham komoditas, kemarin tiba-tiba komoditas semua bergerak naik. Dan ada masalah minyak dan sebagainya. Nah ini saya berusaha sampaikan highlight dan singkat aja ya, jadi kita dapat di gambarannya. Nah kemudian mungkin banyak orang bingung, inflasi di US sekarang tertinggi dalam 40 tahun atau sekitar 9,1%. Kenapa inflasinya bisa tinggi teman-teman? Kenapa inflasinya bisa tinggi? Nah kalian harus tahu, waktu kemarin pandemi ekonomi hancur, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Turunin suku bunga. Turunin suku bunga tujuannya apa? Supaya duit orang-orang yang disimpan di bank, obligasi dan sebagainya keluar. Keluar buat apa? Buat muterin ekonomi di negaranya masing-masing. Nah, suku bunga diturunin, orang jadi KPR rumah, orang jadi pinjam untuk bisnis gitu ya, orang jadi gak mau taruh di deposito, gak mau di obligasi, orang jadi belanja gitu ya. Nah itu dorongan dari pemerintah dan itu wajar terjadi ketika krisis. Maka ketika suku bunga turun, uang dipaksa keluar dari institusi jadi beredar. Nah baru ya kita ngerti waktu kita belajar ekonomi waktu SMA kan. Kalau uang beredar banyak, inflasinya tinggi ya. Begitu ya, kilasan sekilas kenapa inflasi bisa tinggi gitu. Nah kemudian sekarang kemarin pandemi tuh inflasinya suku bunga diturunin terus, uang beredar. Nah sekarang kan udah nggak pandemi, sebutannya apa sekarang ya? Endemi ya. Nah endemi ya, berarti strateginya beda lagi. Sekarang orang jadi bingung, wah uang beredar kebanyakan. Kemarin stimulusnya kebanyakan, jadi uang beredar kebanyakan, gimana caranya orang narikin lagi duitnya ke institusi? Gimana supaya uang beredarnya nggak banyak lagi? Maka yang tadinya suku bunga turun sekarang harus dinaikkan kembali. Suku bunga dinaikkan kembali. Mungkin teman-teman yang online ataupun offline ada yang nanya, saya heran ya kok dari kemarin suku bunga naik, investment kok runtuh semua ya. Yang high risk apalagi ya, yang high risk nih kategorinya, kripto, saham gitu ya. Iya teman-teman, kalau suku bunga dinaikin otomatis orang akan bergeser ke yang lebih stabil atau yang lebih fixed rate. Contohnya misalnya obligasi atau deposito. Mungkin teman-teman nanya, kok gitu ya orang ibaratnya suku bunga naiknya kan cuma 1% paling. Kenapa ngefek banget gitu sampai ditarikin dari investasi yang high risk. Nah itu kalau kita yang ngomong yang duitnya masih 10-20 juta nggak berasa. Kalau duitnya udah 200 miliar, 500 miliar, 1% itu berasa teman-teman ya. Jadi kalau itu naik 1,5% atau 2%, duit kita ratusan miliar, ya mending kita taruh yang lebih safe gitu ya. Jadi ngerti dulu ya logikanya ya, kenapa situasi ekonominya bisa terjadi gitu ya. Nah oke. Kemudian, nah ini hebatnya Indonesia nih. Indonesia itu sebenarnya inflasinya masih belum terlalu tinggi. Makanya kalau kalian lihat IHSG kita juga sebenarnya nggak kemana-mana banget. Ada penurunan tapi tidak signifikan gitu ya. Nah kita lihat kemarin pun keputusan yang dikeluarkan dari BI adalah mempertahankan suku bunga tetap di 3,5%. Mungkin kalau kalian ada yang kemarin udah masuk ke dalam saham sempat kaget. Kok ada IHSG sehari naik 2% ya kalau nggak salah kemarin ya. Nah itu karena apa? Nih katalis positifnya ya teman-teman ya. Jadi duit orang belum pindah. Ya duit orang belum pindah. Tapi kedepannya mungkin naik gak? Probabilitasnya tinggi untuk akan naik. Nah kemudian surplus neraca dagang di Indonesia sendiri ini mencetak rekor paling tinggi dalam 6 bulan ini. Kenapa? Karena perang di mana-mana, China produsen terbesar dunia lockdown, banyak orang ngambil barangnya jadi ke Indonesia macam-macam. Makanya ekspor impor kita naik. That's why mungkin kalau kita lihat sekitar, wah harga barang mahal gitu ya. Lihat teman-teman bingung, kok teman-teman curhat ke gua bisnisnya turun. Teman-teman curhat ke gua susah nggak mau belanja. Tapi kok Indonesia perdagangannya naik ya? Ya ini ngerti ya, sektor-sektor yang digantikan sama negara lain yang lagi chaos dilempar ke Indo. Nah kemudian, nah ini market recap yang terakhir nih. Kalau teman-teman lihat kemarin dalam 3 hari 19 sampai 21 Juli sebenarnya asing sudah mulai net buy lagi di IHSG. Tapi transaksinya masih tergolong kecil. Jadi kalau ngomong ini IHSG ya kita belum bisa ngomong lah ini akan kemana. Tapi yang menarik data FDI atau Foreign Direct Investment ke Indonesia itu
naik sangat tinggi dan mencetakkan rekor lagi dalam 10 tahun terakhir. Jadi kalau kalian nanya, kok bisa? Nah, jangan bingung ya, Pak Jokowi, Pak Luhut, ya kan, Pak Pandu, kemana-mana. Teman-teman supaya apa? Investmentnya ditarik masuk ke Indonesia. Nah ini kilasan bentar, supaya besok kalau kita diajak ngobrol sama teman-teman kita tentang ekonomi, kita lebih keren dikit teman-teman ya, udah lebih ngerti. Nah lalu udah tahu nih situasinya, gimana investasinya. Di next boleh? Nah next lagi. Nah, sebelum ngomongin investasi, nah sekarang saya harus make sure dulu teman-teman tahu bedanya investasi sama trading. Ntar kita udah ngomongin investasi, teman-teman belum ngerti bedanya. Ya, kebetulan hari ini kita punya speaker juga trader yang sangat kredibel, teman-teman. Nah, nanti bisa ngobrol-ngobrol juga nih sama Andi ya. Teman-teman, saya mau nanya kalian. Jawab ya, pakai masker juga nggak apa-apa, yang penting jawab. Trading berasal dari kata apa? Trade. Wah, bagus nih, pasti IELTS-nya tinggi nih. Lafalnya enak ya. Trade artinya apa? Dagang ya. Nah, ada yang pernah dengar gak? Ayo trading untuk dapetin passive income. Pernah dengar? Mungkin ada yang pernah dengar, nah tapi saya harus sedikit brief ya. Teman-teman, ada gak dagang yang pasif? Gak ada. Jadi kita harus tahu dulu jelas ya. Trade itu dagang, dagang apa? Kalau trading cupang, dagang cupang. Kalau trading saham, dagang saham ya. Aktivitasnya perdagangan, propertinya aja yang beda gitu ya. Maka kita udah tahu nih, trading itu aktif. Kok? Ya udahlah ketutup dikit, nggak apa-apa saya hafal ya. Jadi trading itu dagang, dagang itu aktif income ya, kita udah tahu ya. Kemudian kalau kita dagang, kita maunya cepat laku apa lama lakunya? Cepet, makanya ada yang orang tradingnya menitan, jaman, harian gitu ya. Nggak ada yang mau tahunan, nggak ada gitu. Nggak ada yang kayak, gue lagi stok barang, moga-moga tahun depan laku ya. Nggak ada yang gitu teman-teman ya. Nah monitoringnya sering, transaksinya rutin, analisanya namanya technical. Nah itu nanti kalau banyak mau nanya technical ada Andi nih mumpung ya. Ini guru technical saya juga nih teman-teman ya. Nah, analisnya technical, charting-charting yang teman lihat, pergerakan harga gitu ya. Sama. Kalau kalian dagang, datang ke supplier gitu ya, misalnya lagi lihat-lihat barang nih gitu, ada barang baru gitu masuk, buat kalian stop dagang. Yang kalian pengen tahu apanya? Ayo, yang kalian pengen tahu apanya? Mungkin yang pertama kalian pengen tahu trennya nih, barang bakal laku atau enggak. Yang kedua apa? Harganya. Ini barang murah nggak? Cuannya gede nggak kalau gue jual? Bener ya? Makanya kalau dagang saham liatin harga. Nah, ada nggak yang pernah dengar dagangin saham liatin fundamental? Nah, deh ya belajar ya teman-teman ya. Jangan dicampur-campur. Dagang ngeliatin harga gitu ya. Nah, sebelahnya investing. Investing ini buat orang-orang yang sudah tidak punya waktu. Even trading pun, misalnya kalian dagang cupang setiap hari gitu ya. Jam 9 pagi sampai jam 7 malam ngurusin cupang, udah capek. Gak punya waktu lagi. Tapi cupangnya laku, kalian punya uang. Uangnya diapain? Nganggur kan? Nah uang nganggur ini diputerin. Itulah namanya investasi. Baru dapatnya apa? Passive income. Kenapa? Kalian udah gak punya waktu. Kalian udah gak punya tenaga. Kalian cuma punya uang. Uang muter jadi uang. Itulah investing. Passive income. Kalau kalian udah gak punya waktu, uangnya kalian taruh, kalian puterin. Kalian sebenarnya peduli gak dia cepat atau lama? Gak gitu peduli sebenarnya kecuali kalian punya tujuan. Ini ada duit nganggur 3 tahun lagi mau pakai buat ini nih. Baru kalian perhatiin kan. Kalau enggak mah kalian sebenarnya nggak pusingin. Makanya jangan beli saham atas nama investing minggu depan dijual. Gak masuk lagi nih ya. Nah kemudian monitoringnya udah pasti jarang. Transaksinya bulanan sampai tahunan. Dan nama analisanya fundamental ya. Jadi kalian mungkin nanya saya, fundamental kepake gak sih? Kita bacain laporan keuangan capek-capek 2 minggu lagi sahamnya turun gitu ya. Nah ini saya mau nanya kalian. Kalian tahu di dunia itu ada yang namanya manajer investasi ya. Dia pegang duit ratusan miliar triliunan. Kalau kalian pegang duit ratusan miliar sampai triliun mau beli saham, kalian lihat apa? Fundamental. Jadi kalau kalian bilang fundamental kepake gak? Mungkin enggak kalau ke retail. Tapi kalau orang yang duitnya gede pasti lihatnya apalagi kalau enggak fundamental. Makanya jangan bingung.
kok dalam jangka panjang perusahaan yang bagus dan liquid harganya naik ya? Karena akan menarik buat orang-orang yang mengelola uang dalam jumlah besar. Ya, saya harap jadi mudeng ya logikanya ya. Jadi ngerti, nggak ada yang lebih bagus trading sama investasi karena dua-duanya kepake. Tergantung kalian punya waktu nggak, kebutuhan kalian apa. Jadi disesuaikan ya. Lanjut. Nah, kalian sebelum investasi dan trading, pastikan ini udah checklist dulu. Karena kalau enggak percuma, hasilnya nggak akan maksimal. Ya, jadi ini jawab aja dalam hati ya. 1, sekarang semuanya udah punya proteksi belum? Kalau belum, saya ada kartu nama. Enggak lah, bercanda, saya bukan. Enggak, saya bukan agent. Jawab dulu, ada nggak proteksi ya dalam hati? Kalau nggak ada, bikin minimal on bill ya. Setidaknya kalau kalian masuk rumah sakit, amit-amit. Jangan sampai gini dong. Theo, saya invest saham BCA udah 8 tahun. Duit saya dari 100 udah 300 juta. Besok masuk rumah sakit. Habis 8 tahun buat apa? Itu sama aja kayak dipacarin 8 tahun gak dinikahin. Perih teman-teman ya. Jadi proteksi ya. Andai relasi bisa diasuransi. Gak bisa. Yang kedua, pastiin kalian punya proporsi cicilan yang sehat. Maksimal berapa ya? 30%. Include KPR. Ya, supaya apa? Kalau amit-amit kalian income-nya turun, kalian gak kebanyakan hutang. Paling bagus tidak ada hutang. Ya, kenapa kita berhutang dan nyicil itu sebenarnya bahasa halus. Sama dengan kita belum mampu. Sorry to say. Ya, jadi belajar. Yang ketiga, punya emergency fund, dana darurat. Kalau yang single, ya 4-6 kali pengeluaran bulanan cukup. Kalau yang sudah berkeluarga 10-12 kali oke, karena lebih punya tanggung jawab. Kalau 3 ini udah punya, baru deh monggo kalian boleh ngomongin trading apa nih, gitu ya. Investasi apa nih. Nah, jadi kalau 3 ini belum ada, jangan ngomongin itu dulu. Make sure kalian punya dana investasi benar-benar nganggur. Karena pondasi keuangan kalian sudah terbangun. Nah, ini slide gue yang terakhir ya. Nah, ya. Nah, ini risk profile, ada 3 orang kalau investasi itu pertama harus tahu tujuan, kedua ada 3 modelnya. Ini berkaitan dengan jumlah dana dan karakteristik kita teman-teman. Yang pertama itu risk averse, ini orang konvensional banget ya. Ini orangnya suka kestabilan dan tidak suka fluktuatif. Kita kalau berteman, pasti ada kan teman kita yang kayak apa? Bro jangan takut, jangan dulu deh gak apa-apa gitu ya. Tapi ada juga yang hantem dong, all in. Nah, karakter beda-beda, itu yang pertama ya. Jumlah uang juga beda-beda. Hari ini mau invest duit 2 miliar, mungkin berani all in. Coba 500 miliar misalnya. Aduh, deposito aja deh 5% udah bagus, yang penting aman gitu dananya. Karena dananya besar. Ya jadi ini beda-beda tergantung karakter sama jumlah dana. Yang kedua moderate, nah ini tengah-tengah. Mau coba-coba, mau melangkah dari comfort zone, tapi masih gak bisa tidur kalau dibanting bandar. Nah ini yang kedua teman-teman ya. Lalu yang ketiga, risk seeker. Ini kalau yang kalian dengar haka-haki. Tapi orang Indonesia itu benar-benar hebat. Risk taker dan risk seeker. Kenapa? Belum punya asuransi, gak punya modal, ambil pinjol, all in. Wah teman-teman ya. Itu benar-benar mantep itu. Risk taker plus seeker, legend pokoknya ya. Nah, kalian yang udah belajar, jangan ya. Nah lalu next slide. Kerjaan gue udah kelar teman-teman ya. Silakan Bill. Oke, izinkan saya melanjutkan materinya Theo teman-teman. Tapi sebelumnya tadi ada pesan sponsor, katanya di Zoom agak macet-macet. Coba boleh ditampilin nggak Zoom-nya, boleh lihat komentar nggak? Suara saya jelas, slide-nya aman. Bisa kelihatan nggak sih kolom komentarnya? Coba buat make sure aja, jadi jangan egois ya kita teman-teman offline ya. Harus adil sama teman-teman yang online juga. Gimana teman-teman online, aman? Oh nggak kedengeran suaranya. Oh ada dikit-dikit ya. Oh aman katanya mas. Nggak kelihatan ya. Ya udah semoga aman ya. Ya semoga aman dan bisa dimengerti teman-teman. Gue mungkin di Bandung ngomongnya saya ya harusnya ya. Ya saya mau melanjutkan materinya Theo. Jadi mungkin Theo udah jelasin ekonomi secara makro gitu ya. Dan juga dasar-dasarnya, basic-basicnya gimana teman-teman sebelum mulai trading dan investasi itu seperti apa. Apa yang perlu disiapkan. Nah sekarang, biar sadar dikit ya. Agak kaget soalnya. Nah sekarang saya mau lanjut materinya nih. Kita ngobrolin tentang
instrumen investasinya. Nah mungkin gini ya, kayak sekarang market lagi fluktuasi sekali. Kita nggak tahu arah marketnya akan terus ke bawah atau mungkin akan naik gitu ya. Gimana kira-kira Bro Andi? nanti ya. Nah, kita nggak tahu, kita nggak ada yang bisa prediksi ya karena kita bukan Tuhan gitu ya. Tapi kita bisa mempersiapkan diri dengan cara apa? Kita lihat. Tadi yang Theo udah bilang, ya profil resiko kita yang mana? Coba kita sambil ngomong, tadi ya Theo sambil ngobrol. Kalian cermati dan resapi, kira-kira kalian di bagian yang mana? Nah setelah itu baru kita ngobrolin tentang instrumen investasinya. Nah sekarang coba boleh tampilin slide-nya. Jadi instrumen investasi teman-teman tuh banyak banget macam-macamnya. Ya tapi di pasar keuangan itu ya instrumen investasinya biasanya itu-itu aja. Ya itu-itu aja. Yang pertama ada namanya obligasi. Ya obligasi itu surat utang ya teman-teman. Terus ada namanya reksadana. Ya terus juga ada namanya saham. Ingat ya ini adalah instrumen investasi. Ya instrumen trading lebih banyak lagi. Ya banyak sekali. Ya boleh next slide. Oh bisa nggak ya? Coba tes dulu deh. Oke bisa. Nah pertama adalah obligasi. Nah obligasi itu adalah surat utang teman-teman. Ya jadi surat utang itu terbagi menjadi dua biasanya. Ada yang korporasi atau swasta, ada juga yang negara. Ya biasanya kalau negara ya bedanya apa ya? Bedanya adalah kalau yang korporasi ya kita pinjemin uang ya ke perusahaan tersebut untuk perusahaan tersebut growing. Nah kalau ke negara apa? Ya kita pinjemin uang ke negara supaya negara kita growing. Ya. Jadi surat utang ini atau obligasi ini bisa jadi salah satu sarana investasi kita juga. Ya. Terus ada yang namanya reksadana. Nah reksadana ini menurut saya cukup menarik. Karena kenapa? Karena reksadana ini kita kayak belanja di supermarket. Ya semua produk investasi kita bisa campur-campur jadi satu sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai dengan keinginan kita dan sesuai dengan profil resiko kita. Ya macam-macam sebenarnya reksadana tuh ada macam-macam ya dan dikelola oleh orang yang memang profesional di bidangnya. Jadi oleh namanya manajer investasi. Jadi buat teman-teman nih kalian yang mungkin aduh gue bingung tentang instrumen investasi. Gue gak ngerti investasi gimana. Nah paling gampang adalah reksadana sebetulnya. Ya paling gampang adalah reksadana. Tapi reksadana pun ada banyak jenisnya. Nah ini jenis-jenisnya ada di sini. Ada namanya reksadana pasar uang atau biasa sebutannya RDPU. Ya RDPU itu isinya adalah sertifikat Bank Indonesia biasanya. Terus ada deposito juga. Ya itu biasanya kalau teman-teman mau investnya mungkin dalam jangka waktu pendek. Ya ini paling cocok sebetulnya RDPU. Ya kadang-kadang pun ada teman-teman saya sendiri. Banyak yang taruh dana daruratnya di RDPU teman-teman. Jadi ya ini cukup oke sekali sih. Kalau RDPU lebih aman. Ya dengan return tuh kurang lebih 3-5% per tahunnya ya, bukan per bulan ya, per tahun. Oke. Terus ada juga reksadana pendapatan tetap. Itu reksadana pendapatan tetap tuh uang kita ditaruh sama manajer investasi itu sebagian besar ke obligasi. Ya ini cocok buat teman-teman yang mau simpan uangnya di reksadana dengan kurun waktu 1-3 tahun masih oke. Ya dengan return 6-7%. Tapi ini enggak fixed rate ya. Ya tetap namanya instrumen investasi tidak ada yang pasti. Enggak ada yang fix kecuali robot. Tadi saya ngomong-ngomong robot, tadi ada robot yang lewat-lewat gitu. Nah itu fix tuh robot. Bercanda ya. Nanti dilempar batu rame-rame gitu. Nah terus ada juga reksadana saham. Ya reksadana saham isinya adalah apa? Isinya saham teman-teman. Jadi kalau teman-teman malas analisa sendiri, terus belum bisa analisa sendiri ya udah masukin aja reksadana saham sebetulnya. Ya dengan kurun waktu yang harus lebih panjang. Ya karena resikonya lebih tinggi, di atas 3 tahun. Dengan rata-rata biasanya tuh bunganya tuh di atas 10% biasanya ya. 10-15%. Dan yang terakhir reksadana campuran. Nah reksadana campuran ini ya dicampur-campur deh semua di situ ada obligasi, ada surat utang sama ya, ada saham, ada lain-lain semuanya dicampurin jadi satu. Nah itu reksadana campuran. Nah berikutnya adalah ini saham. Ya mungkin ada di sini yang udah pernah invest saham boleh angkat tangan. Yang udah invest saham gitu, masuk saham. Waduh malu-malu ya orang-orang Bandung ya. Kalau orang Jakarta langsung gini biasanya. Coba ada yang udah invest saham? Wow udah ada ya. Kalau yang belum boleh angkat tangan juga gak apa-apa. Ya ada sekuritas di sini.
Bercanda. Ya, nah ini adalah saham teman-teman. Saham itu apa sih? Saham itu adalah surat bukti kepemilikan satu perusahaan. Jadi gini, konsepnya adalah perusahaan biasanya tuh ada namanya IPO ya teman-teman. Supaya sahamnya bisa dibeli oleh publik. Nah ketika sahamnya sudah IPO itu itu sebagai masyarakat ya, itu bisa beli sahamnya di publik teman-teman lewat sekuritas biasanya. Jadi ya kalau teman-teman beli saham di sekuritas, misalkan saham ABCD gitu ya. Nah itu otomatis teman-teman adalah sebagai pemilik perusahaan si ABCD tadi. Meskipun cuma berapa lot. Ya tapi teman-teman adalah owner, teman-teman adalah pemegang saham. Nah itu konsep dari saham teman-teman. Nah ngobrolin tentang saham ini adalah salah satu instrumen investasi yang menurut saya pun sangat amat menarik. Ya mungkin kalau teman-teman di Coffee Meets Stocks tahu ya kalau profil resiko saya dan Theo gitu, kita lumayan banyak taruh investasi kita di saham langsung. Ya karena kalau kita lihat menjadikan saham sebagai instrumen investasi dalam jangka waktu yang panjang, itu returnnya lumayan besar. Contohnya adalah ini ya, ini adalah indeks harga saham gabungan kita di Indonesia ya selama 12 tahun. Itu punya rata-rata kenaikan sekitar 16% selama 12 tahun teman-teman. Ya mungkin kalau teman-teman lihat ya di sini naik turun ya, gua agak naik sedikit. Jadi kalau seandainya teman-teman invest mungkin di 2007 ya harga 2.700 sekian. 2008 ya jadi 1.300, panik nggak? Kebanyakan orang panik kan. Tapi kalau dipukul jangka panjang, ternyata 2009 mulai naik, 2010 tambah naik, sampai IHSG kita sekarang. Sekarang udah berapa ya? 6.800 ya kalau nggak salah ya. Nah 6.800 teman-teman. Jadi kenaikannya pun kalau dipukul panjang, itu untung sekali. Dan Indonesia itu valuasi kita, ya IHSG kita itu masih under value teman-teman. Jadi masih berkembang. Ya negara kita adalah negara berkembang dan masih sangat prospek untuk saham sendiri. Nah berikutnya adalah, terus tadi instrumen investasinya udah banyak. Kira-kira gue cocok invest di mana? Nah itu kan materinya kan. Kira-kira saya cocok invest di mana? Apalagi tadi Theo udah brief sedikit juga tentang makroekonomi. Ya kemungkinan besar ada potensi IHSG kita turun nggak? Ada. Ekonomi kita agak turun, ada nggak? Ada. Kemungkinan besarnya. Terus ada potensi kenaikan suku bunga dari BI, ada nggak? Besar sekali kemungkinannya. Terus kita harus gimana? Nah ini teman-teman. Jadi kita membagi instrumen investasi berdasarkan risk profile-nya kalian. Berdasarkan toleransi kalian terhadap resiko. Ya tadi yang Theo bilang, kalau kita tipikal yang risk averse, ya udah kita taruh aja nanti uang kita di deposito, di RDPU atau di emas. Apalagi nanti kalau misalkan seandainya BI naikin suku bunga, ya udah deposito RDPU jadi sangat menarik. Betul ya? Karena bunganya akan lebih tinggi gitu ya. Terus kalau misalkan profil resiko kita yang moderate nih yang di tengah-tengah, ya udah kita bisa pilih obligasi. Tapi pastikan juga obligasinya aman, ya. Terus RDPT juga boleh masuk, ya. Dan juga reksadana campuran itu masih boleh masuk. Ya jadi reksadana ini bisa menjawab nih kebutuhan untuk yang kita yang moderate, gitu ya. Terus kalau risk seeker, ya ini nih, kalian bisa masuk ke reksadana saham atau langsung masuk ke saham, ya untuk diinvest. Karena kenapa? Ini ada bonus info teman-teman. Selalu ada peluang yang besar ketika ekonomi kita sedang crash. Selalu ada potensi. Kenapa? Sekarang kita lihat ya. Kalau kita ngobrol tentang saham. Ini adalah IHSG kita ketika tahun 1997 ya ke September 1998 itu mengalami penurunan sebesar 65%. Oke? Tapi dari 98 sampai 2005 kenaikannya berapa IHSG? 357%. Artinya ketika IHSG turun, ya kita nggak pernah tahu bottomnya, ya. Tapi dan naik, nah itu ada potensi ketika market turun kita bisa invest masuk di sana, ya. Terus apalagi kita lihat nih di tahun 2008, ya kita tahu ya 2008 ada krisis ekonomi global financial crisis, ya minus juga 61%.
Tapi setelah itu 2008 ke 2013 naik lagi berapa persen? 300%. Artinya selalu ada peluang di balik masalah. Ya masalah ekonomi konteksnya di sini. Terus kita lihat kemarin yang baru mungkin kita hadapi gitu. Kalau 2008 mungkin kalau saya sendiri masih SMA 2008. Jadi masih belum terlalu ngerti tentang saham. Nah tapi kemarin kita sudah menghadapi sendiri tahun 2020. Ya waktu 2019 ke 2020 karena virus, karena pandemi. IHSG kita minus 40%. Tapi dalam waktu cepat ya dari 2020 ke 2022 naik 87%. Ini loh zaman-zaman cari duit di saham enak sekali. Ingat kan? Yang waktu itu kayak wah ada 700 company kita merem terus kita tunjuk satu aja. Besok beli, besok naik. Nah itu tuh saham-saham yang kayak gitu tuh ya masa-masa kayak gitu. Itu 2020. Tapi sekarang teman-teman ya sekarang IHSG kita sedang minus nih. Dari 2022 dari April 2022 ke Juli 2022. Ya sedang minus 10%. Ya kelihatannya masih kecil ya. Tapi mungkin tadi balik lagi. Selalu ada potensi untuk turun. Karena balik lagi ya. Ini ada yang bilang sih cerita gitu ya. Indonesia tuh market Indonesia tuh selalu mengacu sama market biasanya US sama China. Itu biasanya hiu-hiu besar itu ya. Atau ikan-ikan paus. Jadi kalau kita tuh ikannya agak kecil. Jadi kalau seandainya ikan hiunya atau ikan paus gedenya itu agak kelabakan. Biasanya ombaknya pun ikut bikin kita kelabakan. Jadi sama tuh kayak 2008 kan sebetulnya US yang problem kan. Tapi kita kena dampaknya. Nah kemungkinan besar ini ada potensi ya. Ada potensi market kita pun bisa turun. Tapi ingat tadi itu tetap akan ada potensi untuk kita semua yang memang bisa untuk memanfaatkan peluang ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memang investor, ya ini bisa jadi satu peluang yang sangat besar buat kita semua. Gitu, paling itu yang bisa saya sampaikan. Tadi juga waktunya udah habis, semoga bermanfaat buat kita semua. Saya kembalikan ke Fania dan Mas Arief, silakan. Seru ya. Buat teman-teman yang mengalami kendala di Zoom, bisa alternatifnya untuk lihat di YouTube channel kita ya, yes. YouTube Digibank Indonesia. Nanti Mimin kita akan share linknya di kolom komentarnya untuk bisa langsung root ke YouTube kita gitu ya. Dan ada feature live chatnya juga, jadi bisa ngobrol dan bisa tanya-tanya juga. Untuk pertanyaan bisa diketik di kolom chat atau nggak bisa resen ya. Bisa resen. Nanti kita bacain aja. Oke, jangan lupa posting keseruan sahabat Digibank mengikuti acara ini di Instagram dengan follow dan tag Digibank ID, DBS Bank ID dan coffeemeetstocks.id dengan berikan hashtag born ready. 5 orang yang beruntung dengan IG story dan caption menarik akan mendapatkan merchandise menarik. IG-nya jangan diprotek karena kita mau kepo-kepoin juga sekalian. Tuh, sama tadi kita masih akan informasikan soal Born Ready Confession Challenge. Kita mau teman-teman share seyakin apa teman-teman ready untuk bisa melakukan apapun. Dan kita akan hadiahkan modal investasi senilai total 30 juta plus smartwatch. Jadi dapat duit buat modal investasi ditambah dapat smartwatch. Nah, kenapa? Karena kan kita perlu notifikasi pintar seperti Digibank tadi. Masuk terus guys. Selanjutnya. Tunggu. Oh iya, di mana bisa ngelihatnya semua ketentuannya ada di Digibank ID. Follow Instagram kita, cek di postingan terakhir kita tentang Born Ready Confession Challenge. Lumayan ya. Yes. Cuma confess aja, yakin ready kok. Aku nikahin pacar aku. Dapat 30 juta total ya. Total ya. Total. Astagfirullahaladzim. Biasa. Emang heboh suka gitu. Pastikan IG-nya diprotek. Sahabat Digibank yang hadir di tempat ini juga astagfirullahaladzim. Ini konsepnya emang rusuh ya. Iya, konsep rusuh ya. Di luar skrip teman-teman, maaf. Oke, kita lanjutkan. Tunggu, masih ada silakan. Share link barcode untuk feedback form
Sahabat DJB yang hadir di tempat ini sudah dibagikan agenda dan barcode untuk feedback form ya. Boleh diisi feedback formnya setelah Ada selesai ditayangin acara. ya, boleh ditayangin nggak? Boleh nggak bantu Feedback saya dong? form. Iya, bantu yuk. Oh, tiba-tiba ada feedback form ya? Oke. Oh ada feedback form. Nah untuk yang Silakan. teman-teman offline itu nanti bisa ditukarkan dengan souvenir dari DigiBank by DBS dan gift card dari CMS ya. Oke. Ini ada kita tampilin. Nah ini dia. Feedback Silakan form. kita minta tolong teman-teman untuk isi feedback form. Selanjutnya. Kita akan panggil ke depan guest speaker kita dengan 323.000 followers. Oh. TBL karena guest speaker ini aktif banget. TBL ya. Aktif banget di Instagram, bayangin aja Mas dari 323. Kita hadirkan di sini. Betul. Betul. Dia adalah seorang stock influencer dan technical trader. Iya. Siap? Panggilin. Kita langsung panggilkan. Oke. Kepada Ko Andi Sanjaya kami Iya, persilakan. silakan. Oke, halo semuanya yang ada di onsite dan juga yang ada di online, ada di Zoom dan di YouTube ya. Apa kabar semuanya? Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, oke. Sebelumnya gue mau say thank you so much buat, oh ada iklan 2 kali. Sebelumnya gue mau say thank you buat tim dari DigiBank dan juga dari CMS yang udah invite gue ya. Karena hari ini seru banget, katanya sampai 100 lebih yang daftar mau masuk ke sini ya, cuman memang karena kapasitasnya terbatas, jadi mungkin ada yang belum berkesempatan hadir bareng-bareng di sini di Kota Bandung buat roadshow yang saat ini ya. Jadi mungkin bisa semuanya udah berkumpul di online ya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap bisa belajar bareng-bareng. Tadi thank you banget tim CMS, Theo Billy udah spill semua tentang market recap ekonomi kita sekarang seperti apa. Mungkin dari sisi investasinya juga tadi udah dijelasin dengan sangat spesial ya, itu udah luar biasa banget. Jadi kalau misalnya mau nanya fundamental, investasi udah pasti mereka jagonya deh. Oke, tapi yang menarik adalah karena di sini aku di-invite juga sama mereka. Tapi background aku adalah seorang trader ya, atau biasanya sehari-hari aku pribadi adalah trading dan aktif di pasar modal dan juga sebenarnya di instrumen-instrumen lainnya. Jadi aku juga ada trading di currency market, ada juga di crypto market dan juga di pasar modal. Kayak gitu. Nah, kalau tadi ngomongin tentang investasi, ya kan? Aku mau nanya dulu nih sama teman-teman semua di sini. Siapa yang di sini ada trading juga? Boleh dong angkat tangan, jangan malu-malu. Yang yang di YouTube boleh? Atau yang di Zoom kalau misalnya dibuka kolom chatnya boleh dong di chat mungkinnya biar lebih sedikit hidup ya. Saya trading gitu bilang ya. Di sini siapa yang onsite? Katakan dong boleh. Wih luar biasa ya, banyak banget ya yang trading. Lebih dari setengah ya di sini yang trading. Dan pastinya tadi lebih banyak investasi juga ya. Cuman nanti kita mau bahas sebenarnya perlu nggak sih kayak kita seorang trader atau teman-teman di sini yang trading juga. Sebenarnya investasi perlu nggak sih? Karena mungkin sebelumnya topik ini aku gak pernah bahas di YouTube channel atau di sosial media. Karena memang kita pengen fokus aja nih ngobrolin tentang trading. Kalau misalnya ngobrolin investasi mah di sini udah ada pakarnya gitu ya. Kita gak perlu nyerempet-nyerempet ke investasi sana lah ya. Jadi ada masing-masing gitu ya. Cuman gini, aku mau sharing dulu nih sebelumnya. Kalau tadi Theo udah ngasih analogi kan. Bahwa trading itu adalah berdagang, sebuah aktivitas di mana kita tuh melihat ada barang nih yang sebenarnya kita bisa dapat cuan ketika kita bisa beli nih misalkan dari supplier, kita beli dari supplier. Kemudian kita jual nih ke konsumen dengan harga yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Artinya kita bisa mendapatkan yang namanya profit. Oke? Nah, dagang itu kan sebenarnya banyak. Kita bisa dagang sepatu, kita bisa dagang baju, kita juga bisa dagang tas, makanan, dan lain-lain. Oke? Tapi mungkin yang belakangan ini setelah pandemi ini hype, yaitu dagang saham. Ya, investor jumlahnya naik signifikan, luar biasa. Nah sebenarnya kenapa sih alasan saya saat ini aktif berdagang instrumen keuangan? Ya seperti pasar modal, ada belakangan ini hype juga cryptocurrency, ya kan, ada juga currency market. Nah, kenapa sih alasannya aku memilih untuk trading instrumen-instrumen keuangan tersebut? Sebenarnya gini,
Aku tuh trading sebenarnya udah lumayan lama. 10 tahun. Sebelumnya ketika aku duduk di bangku SMA, nggak tahu kenapa. Tiba-tiba aku kenalan dan ketemu sama trading industri ini. Jadi pertama kali nyemplung di dunia trading ini, itu memang nggak tahu apa-apa. Dulu nggak ada influencer, dulu juga nggak ada informasi yang bisa kita dapetin lebih banyak daripada sekarang gitu ya tentang trading ini sendiri. Jadi aku di kelas bangku SMA waktu itu. Waktu itu tuh zaman SMA, aku dapat uang jajan tuh nggak terlalu banyak lah ya. Kadang-kadang weekend sama teman-teman juga kadang-kadang harus ngirit. Mau beli kopi Putri Duyung itu mahal banget gitu kan istilahnya. Sekali dikasih uang jajan itu cuma bisa buat 1 cup doang gitu. Belum nonton bioskop, belum apa-apa. Jadi itulah yang men-trigger aku untuk kayaknya aku mau cari income lebih deh gitu kan. Nah aku udah mulai nih cari-cari dulu ada salah satu forum yang luar biasa terkenal. Ya kan? Forum dulu masih zamannya forum, belum ada Instagram, belum ada sosial media Twitter dan lain-lain. Mungkin udah ada cuman memang kurang aktif untuk sharing informasi ya. Nah dari sana aku coba apa nih yang bisa gue jual. Di SMA target marketnya teman-teman aku sendiri buat dapat penghasilan lebih. Akhirnya aku jualan baju, jualan makanan, jualan pulsa sampai jualan pulsa loh yang cuannya cuma 200 perak kadang-kadang atau paling gede 1.500 perak. Ya kan? Ya udah gue jabanin lah yang penting gue dapat income lebih. Dulu prinsipnya seperti itu. 1,5 tahun kemudian dapat uang yang lumayan lebih banyak sekarang. Kemudian aku mikir lagi nih, cari lagi di forum, apa sih yang bisa dengan modal seperti itu yang bisa membuat cuan lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Akhirnya browsing-browsing, baca-baca dan segala macam ketemulah dengan trading tersebut. Tapi waktu itu trading yang belum trading saham, karena trading saham itu kalau nggak salah harus ada requirement-nya, 17 tahun, harus punya KTP dan lain-lain. Jadi aku ketemunya itu sama trading currency atau forex lah ya. Kita tahunya forex. Di mana itu adalah instrumen yang very high risk teman-teman. Kita dagang kontraknya. Nah perjalanan aku dari sana. Kenapa membuat aku, kira-kira teman-teman aku waktu di SMA cuan berapa trading forex? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu di sini ditraktir makan sama Theo Billy. Ada yang tahu nggak nih cuan berapa nih gue waktu itu? Modalnya 10 juta cuan berapa kira-kira? Wah, ngeremehin gue abis itu. Tapi benar. Tapi itu faktanya. Jadi waktu itu memang pertama kali coba untuk explore tentang trading, itu benar-benar modal gue yang udah dikumpulin 1,5 tahun, habisnya cepet. Gak nyampe 3 bulan tuh kalau gak salah udah habis. Dan itu tuh istilahnya, kok gue bisa ya habisin duit secepat itu padahal dibilangin bakal untung gitu istilahnya. Atau bisa untung lah trading. Padahal probabilitasnya 50-50. Kita tinggal buy atau sell, 2 pilihan. Kalau harganya naik artinya kita untung, kalau posisi kita buy. Kalau misalkan harganya turun akhirnya kita rugi kan. Jadi cuma 2 pilihan itu atau 2 arah doang, naik atau turun. Ternyata gak sesimpel itu teman-teman ya, gak sesimpel itu. Akhirnya selama 5 tahun perjalanan aku exploring tentang industri trading ini, barulah belum cuan sama sekali. Belum balik modal juga, tapi berkali-kali mempelajari akhirnya mengerti, understanding the market, bagaimana market itu bergerak. Apalagi kita melihat dari sisi trading. Trading itu kan lebih ke jual beli dalam waktu yang singkat. Tadi Theo juga udah jelasin bahwa tujuan kita tuh mau cari cuan dalam waktu yang singkat. Ini adalah aktivitas active income, ya kan? Dan akhirnya kita bisa mengerti bagaimana sebenarnya di market itu ada sebuah harga yang bergerak dan kita bisa mendapatkan informasi tentang psikologi market di dalamnya. Tentang tren daripada barang apa yang saat ini sedang bagus, bergerak naik dan turun. Dan ternyata kalau misalkan kita bisa konsisten dan lain-lain, itu kita bisa mendapatkan profit yang lumayan. Pertanyaannya adalah, udah cuan belum? Ya kan? Kalau ngomongin trading itu cuan cepat, ya kan? Yang di pikiran itu cuan cepat. Kayak istilahnya gini, tadi investasi dibilang bahwa mungkin dalam 1 tahun 5-10% itu udah bagus, ya kan? Nah kalau trading itu kira-kira berapa lama sih? Atau bisa dapat berapa banyak sih cuannya?
Ya kan, kadang-kadang tuh bisa kita kayak trading ada saham aja yang satu hari aja bisa naik 10%, 20%. Ya kan, masa nggak bisa sih kita dalam satu bulan kita dapat 5%. Kalau dalam satu bulan kita dapat 5%, dikali 12 jadi berapa? 60%. Gile men, itu udah kenceng banget. Hedge fund aja kadang-kadang nggak bisa nyentuh segitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari perspektif itu, kelihatannya gampang banget. Saya mau tanya dulu teman-teman, trading itu susah atau gampang? Boleh dong yang online ketik susah atau gampang, yang online, yang onsite gimana? Susah gampang? Susah. Kira-kira apa sih yang bikin trading itu susah? Emosional, apalagi? Apa? Lama, tamak, greedy. Oke, apalagi kira-kira? Timing juga. Jadi memang trading itu nggak gampang. Karena apa? Karena sebenarnya ada 3 faktor yang menentukan. Pertama adalah mindset. Kedua adalah money management. Ketiga adalah metode. Kira-kira dari 3 ini yang paling berperan dalam kesuksesan trading adalah money management, mindset. Ada yang metode. Jadi yang paling susah adalah mindset atau psikologi trading kita. Ya kan? Kenapa sih psikologi trading itu sangat sulit? Tadi, human behavior, greedy, tamak, apalagi emosi, ya kan? Feeling lebih memainkan feeling atau perasaan. Ini kayaknya bisa naik nih, nggak mungkin nggak naik. Ya udah kita buy, habis itu turun sedikit, nggak mungkin lah ini sahamnya bagus lah. Fundamentalnya oke banget, turun dikit, nggak mungkin nggak balik lagi naik ke atas. Padahal awalnya planningnya udah stop loss di harga segini gitu istilahnya. Tapi nggak mungkin, gue nggak terima nih kalau misalkan rugi. Itu semua feeling semua tuh yang main. Dan habis itu awalnya mau planningnya buat trading, tiba-tiba jadi investing. Udahlah, tungguin aja nanti dia naik. Siapa yang pernah kayak gitu coba di sini? Nggak dikit ya ternyata ya. Nah memang karena sometimes kita itu dipengaruhi oleh yang namanya emosi, feeling kita. Pertanyaan yang paling ultimate adalah kalau misalkan kita trading ya bisa mendapatkan cuan 5% dalam 1 bulan dikali 12 60%. Masih perlu gak sih investasi? Perlu gak investasi? Buat apa 5%, 10%? Kalau misalnya udah jago nih, perlu gak investasi kira-kira? Perlu. Alasannya apa? Aku kasih analogi, simple aja. Papa aku adalah seorang trader juga, trader real, berdagang. Dia ada toko, ya kan? Dia ada toko, tiap hari dagang dan puji Tuhan rame lah ya dagangannya. Tapi apakah kalau misalkan papaku dagang kayak gitu rame dan segala macam gak perlu investasi artinya? Tetap akan investasi. Tujuannya apa? Kalau kita sebagai seorang trader, tujuan yang paling ultimate adalah menjaga psikologi trading. That's why kalau kalian tanya, mungkin baru di sini aku bilang juga ya, Pak Andi seorang trader invest juga gak sih? Yes, aku invest. Tapi mungkin investnya, kalau misalkan kita lihat banyak instrumen yang tadi ya, kita investnya itu jauh lebih ke invest yang lebih konservatif. Contohnya kayak misalkan tadi reksadana, pasar uang. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya memang kita juga perlu untuk investasi ditaruh di sebuah aset kelas yang lebih pasti. Karena kita udah menempatkan sebagian aset kita untuk ditradingkan di sebuah instrumen atau market yang setidaknya jauh lebih high risk dan lebih tidak pasti. Jadi kalau misalkan uang kita terdiversifikasi dengan baik, ada beberapa aset kelas nih ya, misalkan yang misalkan aku ada taruh di saham dan pasar saham sekarang mungkin kalau kita lihat juga lagi turun, lagi minus. Gak menutup kemungkinan portofolio saham kita juga lagi minus, lagi turun. Tapi tetap ada sebuah aset kelas yang punya kenaikan yang lebih stabil. Kayak tadi reksadana pasar uang contohnya. Atau obligasi negara. Atau mungkin ada juga investasi yang lain seperti peer-to-peer lending dan lain-lain. Itu bisa menjadi diversifikasi atau aset yang kita diversifikasi di sana. Tujuannya untuk apa? Oke, kalau misalnya kita loss dari trading, ya kan?
tetap ada yang mengcover karena semua aset kita nggak ditaruh di satu keranjang doang. Contohnya aku juga ada trading crypto. Ya kan, trading crypto juga sekarang lagi turun, minus 70% sampai 80% dari all time high. Trading saham saat ini lagi minus 10%. Trading di saham US di Wall Street itu lagi minus 20% dari all time high. Sebenarnya kondisi indeks kita masih jauh lebih better ya. Kalau kita lihat dari penurunannya nggak terlalu signifikan. Tapi tetap ini adalah sebuah market yang nggak pasti. Ada nggak yang bisa garansi besok saham ABCD larinya kemana? Mungkin kita bisa analisis. Kita bisa collect data, mengumpulkan data untuk apa? Untuk melihat kemungkinan besar yang terjadi bakal naik atau turun. Bisa analisis dengan tren, support resistance, melihat psikologi, supply demand di market seperti apa, menggunakan grafik dan chart, analisis technical. Tapi nggak ada satupun yang bisa menggaranti atau menjamin ini bakal naik atau turun. Itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Jadi memang kalau ditanya apakah seorang trader perlu investasi atau enggak? Jawabannya adalah tetap perlu ya. Jangan lupa tadi fondasi juga dari keuangan ya. Proteksi harus punya, dana darurat. Itu semua tuh untuk mengcover psikologi trading kita. Contohnya gini, kalau misalkan kita dagang real gitu ya. Oke, dagangan kita laku tiba-tiba ada satu hal yang terjadi, misalkan kita amit-amit tapi kalau misalkan kita kena kecelakaan or something gitu ya, kita udah nggak bisa lagi buka toko, malah harus di rumah sakit. Sekarang rumah sakit siapa yang tanggung biayanya? Mungkin dari profit-profit yang sebelumnya, profit 6 bulan langsung habis buat biaya rumah sakit. Jadi tetap kita harus bijak juga sebagai seorang trader. Investasi adalah fondasi. Ya, yang pertama dana darurat pasti, kedua proteksi, ketiga investasi. Kalau kita sebagai trader tetap ada diversifikasi. Mungkin kalau misalkan reksadana ada 3 pilihan ya tadi. Ada obligasi, ada pasar uang sama reksadana saham. Mungkin kalau teman-teman performance dari tradingnya itu bisa outperform daripada para reksadana yang ada. Mungkin teman-teman bisa kelola sendiri secara aktif gitu ya, secara trading sendiri. Tapi mungkin kalau di sini yang performance-nya masih standar atau rata-rata atau masih semi belajar dan segala macam, bisa dipertimbangkan juga untuk masuk ke reksadana saham. Jadi kurang lebih seperti itu. Thank you juga buat DigiBank yang juga udah nyediain platform buat reksadana juga ya, buat teman-teman semua yang mau invest. Reksadana itu udah jadi gampang banget sih. Thanks to technology, bener gak sih? Sekarang tuh gampang banget kalau misalkan mau invest reksadana or something, itu udah langsung aplikasi. Kalau dulu mungkin lebih sulit dan bingung kan. Jadi udah gak ada alasannya buat kita gak investasi. Jadi sekian aja sharing dari saya. Semoga bermanfaat pagi ini. Thank you. Terima kasih. Sekali lagi maaf tadi ya sempat ada kendala teknis gitu. Yes, betul. Agak gak fokus, agak heboh. Emang itu aja konsepnya santai. Terima kasih Andi Senjaya, thank you. Udah share ya. Dan betul, reksadana itu sekarang semua dimudahkan. Apalagi lewat DigiBank ya. Dan kemudian mulainya juga 100.000. 100.000. Terus bisa regular saving plan lagi. Iya. Bisa disetting tuh, kita paksa untuk bisa kita komit dan konsisten Betul. untuk investasi. Tetap kita paksa buat sisihkan bukan sisakan. Asik. Tadi kan Theo, Billy, Ko Andi kan. Nah, Yes. itu sudah menyampaikan itu semua. Selanjutnya, Sesi selanjutnya akan kita hadirkan Andi Adinda Amata selaku Investment Counselor PT Bank DBS Indonesia. Untuk Kak Dinda kami persilakan. iya, silakan. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang buat semua teman-teman di sini. Thank you sudah nyempetin waktunya karena pagi ini kita tadi udah seru-seruan, udah dapat insight-nya market update-nya, tradingnya seperti apa. Aku bagian investasi. Karena begitulah tugas para bankers ya, teman-teman atau perbankan biasanya kita memang menerima atau menggalang dana untuk klien-klien yang lebih mungkin mau investasi gitu ya. Jadi seperti yang tadi mungkin disampaikan sama Billy,
sama Theo, lalu juga sama Ko Andi. Intinya apa sih gitu ya? Intinya adalah gimana kita mau menyisihkan ya, bukan menyisakan dana kita untuk berinvestasi, dan investasi adalah masih tetap hal terpenting buat kita semua mengandalkan hari-hari yang ke depan sebenarnya ya, tujuannya untuk lebih ke depan. Aku go to slide ya teman-teman ya. Jadi mungkin nggak jalan. Sorry, boleh dibantu? Oke. Ya, oh ya. Oke, teman-teman mungkin buat strategi investasi di ekonomi yang fluktuatif gitu ya. Sebenarnya kan mungkin tadi kita udah bicara mengenai risk profile kita ada di mana gitu ya. Tapi after kita tahu risk profile kita di mana, kita juga harus nentuin nih portofolio kita harus kayak apa sih gitu ya. Bisa kita atur sedinamis mungkin, tapi juga aku yakin teman-teman juga harus tahu portofolio aku nih berapa persen yang aku harus invest di reksadana saham, berapa persen yang aku harus invest di reksadana fixed income-nya atau di money market-nya dan juga di balance fund-nya gitu ya. Mungkin teman-teman aku akan lebih banyak bicara mengenai reksadana di sini gitu ya. Why? Karena mungkin ini alat yang mungkin tadi, kalau yang tadi kita bicara, kalau teman-teman mau cari yang aktif return gitu ya, teman-teman harus trading, go for trading. Tapi buat yang passive income, teman-teman bisa pakai nih reksadana. Aku mungkin untuk menentuin portofolio paling gampang itu kita pakai roll 100 gitu ya teman-teman, di mana roll 100 itu adalah 100, teman-teman kurangin sama age-nya teman-teman. Aku anggap di sini teman-teman masih 30 tahun ya. Bukan usia aku. Masih di 30 tahun atau mungkin younger than that gitu ya. So, while teman-teman punya usia itu di bawah 30 tahun atau malah mungkin lebih muda dari itu, teman-teman sebenarnya boleh loh masuk ke aset yang lebih bisa dibilang mungkin lebih risky gitu ya, lebih beresiko. Di mana aset itu adalah ekuitas gitu ya. Di sini mungkin teman-teman bisa lihat di reksadana saham gitu ya. Persentasenya jadinya lebih besar. Mungkin seperti teman-teman lihat di sini, equity-nya bisa sampai 70%. Atau mungkin kalau teman-teman masih 25 gitu ya, atau masih 20 tahun, berarti equity-nya bisa lebih besar. Ya, aku go through ya. Sorry. Nah, ini sih teman-teman setelah portofolionya kita set up gitu ya, terus kita teman-teman nanti bisa masuk ke digibank-nya gitu ya. Aku akan nanti di slide belakang, dan tadi sebenarnya udah dikasih juga nih gambarannya. Kalau teman-teman masuk ke digibank akan seperti apa? Pilihan fund-nya lebih nggak sampai ratusan, nggak gitu ya. Tapi pokoknya lebih dari 20 fund. Dan kita bekerja sama dengan begitu banyak fund manager gitu ya di BS. So I think teman-teman juga benar-benar bisa pilih nanti. Aku kasih tahu, dan digibank ini benar-benar sih luar biasa kalau menurut aku ya teman-teman ya. Satu, teman-teman tuh kayak ada filternya. Teman-teman mau cari yang gimana? Mau yang the best gitu ya, dia akan urutin dari 1 sampai 10. Lalu teman-teman juga bisa langsung lihat gitu di situ ini tuh investnya kemana aja sih gitu ya, pilihan sahamnya mereka tuh apa. Malah mungkin kalau teman-teman mau trading gitu ya, mungkin teman-teman boleh tuh nyontek dari si fund manager punya gitu ya. Sometimes mungkin ada yang melakukan hal itu gitu ya. Jadi ini tuh bisa jadi insight juga buat teman-teman. Contoh teman-teman di sini di slide yang ini aku langsung aja ke yang ceritanya teman-teman semua 30 tahun gitu ya. Berarti 70%-nya ada di saham, 30%-nya itu mungkin lebih di aset yang fixed income atau pasar uang. Kalau teman-teman lihat di sini, kalau kita bandingkan, kalau teman-teman simpan uangnya di deposito, returnnya cuma 3,25. Tapi karena ini 1 tahun terakhir ya teman-teman ya, kalau kita masukin ke reksadana dengan campuran saham seperti ini, itu totalnya ada di 7,42. Dan as teman-teman juga bisa lihat di sini secara performance, ada beberapa fund ternyata yang 1 tahun terakhir performance-nya lumayan nih gitu ya.
Kalau teman-teman pikir, aku mau pilih yang besar-besar aja, mungkin ini jadi bisa naik nih, gitu ya performance-nya. But overall teman-teman, setelah kita pilih portofolionya, teman-teman bisa ngelihat bahwa di sini berinvestasi, walaupun ini cuman trading range yang 1 tahun gitu ya, even greater than deposito. Ya, aku juga ambil di sini pilihnya depositonya 3,25. Menurut aku juga kayaknya udah jarang nih di market kita bisa temuin deposito 3,25%. Aku lewat yang lain ya teman-teman ya. Nah sekarang portofolionya udah kebentuk, teman-teman udah tahu harus milih portofolio yang kayak apa. Terus kapan aku belinya gitu kan ya. Kapan sih timingnya? Timing di market boleh tanya deh ke Ko Andi. Berapa banding berapa? Istilahnya gitu ya, berapa banding berapa sih Ko Andi benernya when you are timing the market gitu ya. Aku aja yang sebut gak ya, udah berapa tahun di bank, sebut gak ya. Teman-teman aku di bank udah dari tahun 2001 ya. Aku di industri perbankan dari 2001 dan aku udah ngalamin deh yang tadi. Billy bilang 2008 nasabah hilang duit 60%. I've there gitu ya. Gue shaking gitu ya ngadepin customer. Gimana caranya gue harus ngomong ke klien. And it's terjadi lagi. Kemarin pas COVID. Duit gue simpen di lu kok gak berkembang-berkembang. Ya 40% teman-teman market sahamnya turun. Otomatis reksadananya juga happen. But one thing kalau kita do investing should be kita tidak menilai dari jangka-jangka waktu yang pendek. Malah kita coba klien kita untuk keep investing while the market turun gitu ya. Teman-teman di sini bisa lihat, ini aku pakai fundnya Schroeder Dana Prestasi Plus. Mungkin teman-teman semua udah tahu fund ini dari Schroeder dan memang fund ini adalah fund yang bisa aku bilang usianya cukup panjang ya. Tadi jangan sisihkan. Aku cuma minta 300.000 loh teman-teman ya. 300.000 sebulan. Enggak lebih dari itu gitu ya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mau bikin 100.000 bisa. DigiBank kita itu sudah bisa berinvestasi hanya dengan 100.000 ya per bulan. Look apa yang terjadi teman-teman dengan 300.000 rupiah setiap bulannya. Kita akhirnya di tanggal 20 Juli per bulan ya teman-teman, unit kita sudah menjadi 12.264 dengan harga si Schroeder Dana Prestasi Plus ini atau NAV-nya itu ada di 31.000. Uang yang kita modal kita berapa? Cuman 77.700 rupiah saja. Tapi berapa hasil yang sudah kita dapat di sini? 388 juta teman-teman ya. Ini the power of cost dollar averaging kita bilangnya ya. The power of cost dollar averaging, the power of ya tadi emosinya nggak dipakai, bener nggak? Greedy-nya nggak dipakai. Kita benar-benar cuma mau invest. Uang kecil, insya Allah uang kecil ya teman-teman. Aku yakin pasti 300.000 or 100.000 bisa menjadi something big with this kind of investing. Ya, jadi ini adalah berinvestasinya. Gitu teman-teman. Jadi tidak lagi perlu timing the market, tapi yang kita lakukan dalam berinvestasi itu mungkin kelebihannya. Kita tidak perlu timing the market, we do not need that emotional up and down, greedy and everything. Teman-teman gak perlu gitu ya. Yang penting adalah disiplin. Kedisiplinan kita untuk menabung atau berinvestasi. Dan setelah portofolio tadi kita tahu, terus kita lanjut lagi nih gitu ya. Membeli dengan cara cost dollar averaging. Lalu saatnya menjual gak kalau udah invest? Perlu dijual gak? Perlu dijual gak? Perlu. Jangan gak dijual, nanti kita gak bisa nikmatin ya teman-teman ya. Sam merasa bahwa memang kita perlu juga sih gitu ya menjual gitu ya. Ataupun kita merebalancing kita punya portofolio. Once kita merasa bahwa portofolio kita sudah ada profit mungkin by 20-25% as our target gitu ya. Teman-teman mau amankan gitu ya.
amankan. Amannya kemana? Amankannya mungkin teman-teman bisa masuk ke aset-aset kelas yang sangat-sangat tidak beresiko gitu ya. Tadi kalau Pak Andi bilang money market. Money market bisa dibilang resikonya almost zero karena itu kind of time deposit gitu ya biasanya. Ataupun obligasi-obligasi ataupun surat utang yang sangat pendek yang sudah mau jatuh tempo sehingga menghasilkan return fix yang enggak fix lah ya. Istilahnya menghasilkan return monthly yang mungkin relatively lebih besar dari time deposit tetapi kita bisa andalkan kenyamanannya. Dan mungkin juga mungkin kalau misalnya orang trading ini ada kata-kata ini nih. Kapan kita harus jual ya when buying was a mistake gitu ya. Waktu kita beli, oh ternyata salah. Ya mungkin kayak kemarin deh gitu ya, waktu kita beli, tahu-tahu boom gitu ya, inflasi Amerika naik kenceng, udah pasti deh gitu ya, saham pasti rontok, gitu kan. Hal-hal begitu memang kadang-kadang kita memang harus do cut loss gitu ya teman-teman ya. Lalu di saat price-nya juga raise dramatical, mungkin ini sebenarnya mungkin aku akan lebih untuk 3 hal yang di bawah ini mungkin lebih ke teman-teman yang trading gitu ya. Di saat teman-teman ngelihat bahwa harganya tiba-tiba up tinggi banget dan ya udah do sell lah gitu. Dan yang terakhir adalah valuasinya. Begitu valuasinya memang sudah relatively tinggi, teman-teman boleh lakukan penjualan. Oke, teman-teman, aku coba sedikit input ataupun go through DBS punya view gitu ya. Di mana DBS saat ini memang memiliki view untuk US dollar IDR mungkin 15.000 itu adalah, sorry. 15.000 itu adalah level highest-nya gitu ya teman-teman ya. Dan masih tetap akan ranging di 13.900 sampai dengan 15.000. But this year teman-teman mungkin kemarin kita bisa lihat kita ada di Q2 ya itu sempat 15.000 walaupun sekarang kita juga touch lagi level 15.000 but nanti ke depan dia akan turun terus ke level 14.500 14.300-an di tahun depan. Mungkin aku nggak banyak go through teman-teman mengenai ini nanti kalau ada yang mau ditanya dan kita ini intinya adalah apa yang harus kita kerjakan teman-teman kalau mau coba berinvestasi di digibank kita, teman-teman bisa pertama download dulu gitu ya teman-teman ya, di download dulu di digibanknya, lalu kita create SID-nya, choose fund lalu kita buy. Tapi intinya nih teman-teman ini adalah tetap nanti teman-teman di dalamnya teman-teman akan ada risk profile yang harus diisi gitu ya. Oleh teman-teman setelah kita bikin SID yang 2 sampai 2 hari lah ya, 2 hari kerja. Lalu udah gitu nanti teman-teman tinggal masuk ke investasi. Nah ini nih teman-teman. Nah setelah teman-teman masuk ke investasi teman-teman bisa pilih reksadananya. Reksadana itu nanti teman-teman ada kayak slicer gitu ya di atas nih, di paling atas. Ini adalah filter-filter. Teman-teman bisa pilih pakai filter kinerja terbaik, terpopuler, scoring terbaik, top aum dan fund type gitu ya. Jadi dan kalau teman-teman misalnya masuk di saham, pilih saham lalu teman-teman mau masuk bingung deh gitu ya. Ini yang lagi bagus apa sih gitu ya. Teman-teman bisa tinggal pilih aja tuh fund manager terbaik, fund dengan kinerja terbaik siapa. Itu memang 1 tahun terakhir gitu ya teman-teman. After that dia urutin 1 sampai 10. Teman-teman tinggal go through satu-satu. Teman-teman mau lihat lebih detail seperti performance-nya. Lalu teman-teman mau lihat investasinya di mana aja. Lalu bisa di-download juga prospektusnya gitu ya. Ini semua udah disiapin gitu ya teman-teman. Dan kalau teman-teman juga mau berinvestasi dengan dengan model averaging tadi gitu ya, cost dollar averaging, digibank juga sudah menyiapkan ya. Jadi hopefully teman-teman semua after session ini teman-teman bisa pakai nih gitu ya digibanknya. Kita mulai get through dengan ini dan hopefully sukses semua nih investasinya. Kalau kita bicara mungkin aku lewat aja ya. Aku teman-teman sukses dengan investasinya.
Semoga semua kita bisa menjadi investor yang baik dan trader yang baik juga pastinya ya. Thank you buat waktunya teman-teman. Happy investing. Luar biasa ya. Kita nggak pernah nyangka ternyata dari uang kecil yang sebetulnya kita sering mengabaikan ya. Masa sih 100 ribu bisa jadi ratusan juta, tapi ternyata it happen ya gitu. Bisa. Ketika kita konsisten dan komit untuk nabung. Iya. Jadi kayak ngelihat dari catatan, itu backtesting berapa tahun? 20 tahun. Jadi ternyata kalau Andi bilang jangan greedy, mungkin itu saatnya bisa diterapkan ya. Betul. 20 tahun untuk bisa 20 77 juta modalnya ya. Bisa dapat 300 juta. Oke. Ya kopi kekinian masih boleh lah, tapi kayaknya dari 100 ribu itu kan bisa, gue mau ngomong apa sih? Tiba-tiba ngeblank. Sorry. Ya, artinya dari 100 ribu itu asal konsisten dan komit berinvestasi bisa dapat hasil yang lumayan ya. Iya. Keingetan 300 jutanya ya buat modal kawin ya. Kita tepuk tangan dulu sekali lagi. Tepuk tangan sekali untuk para pembicara. Nah, buat teman-teman yang ada di Zoom atau yang di YouTube, siapin pertanyaannya atau silakan ketik di kolom komentarnya atau yang di YouTube silakan ketik di kolom live chatnya. Nanti kita akan hadirkan di sini untuk kita bahas bersama narasumber. Dan buat teman-teman di sini, kalau ada yang mau tanya ya, tadi yakin backtestingnya beneran. Itu beneran, nanti bisa ditanyain sama Dinda bisa ya. Bisa raise hand. Kalau di offline bisa raise hand ya kan. Kita akan siapkan dulu kursinya. para speaker kita untuk bisa tampil untuk kita sesi Q&A ya. Oke. Ibu. Akang Teteh. Ini kelihatan, kalau saya nggak kelihatan nggak apa-apa, yang penting pembicara kelihatan. Oke, buat kita akan buka sesi pertanyaan ya. Teman-teman yang hadir di offline, ada yang mau tanya, penasaran sama tadi, terus kita juga tadi hadirkan forecastnya kita ya, kasih insight-nya tentang tadi apa rupiah ke dolar gitu ya, dan dolar ke rupiah itu akan seperti apa trennya gitu. Ada yang mau tanya di sini, Bapak ya Ibu? Nggak ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang nanya nih. Oh ada di sini, boleh. Oh di online ada pertanyaan. Fania boleh bacain nggak? Boleh. Biar ada kerjaan dikit gitu ya. Oke, ini pertanyaan dari Zulfahmi Hamam. Dalam saham kita bisa mendapatkan keuntungan dari trading dan dividen. Tapi bagaimana soal money management dan pengelolaan psikologi trading yang baik di dalam saham? Karena dalam jual beli pasti ada nafsu yang berperan di sana dan seringnya logika kalah dengan nafsu sehingga membuat portfolio trading kita berantakan. Nah itu tadi yang udah sempat disinggung-singgung sama Ko Andi ya? Benar. Kita kasih kesempatan. Ini ada mic-nya yang bisa dipakai ini ya mic-nya? Oh bisa dipakai ini? Panjang nih kabelnya ya? Baik-baik jatuh lagi, baik-baik jatuh lagi. Oke. Ya semua boleh jawab. Oke. Semua dapat giliran ya? Cek. Oke. Thank you untuk pertanyaannya tadi dari Zulfahmi. Oke. Thank you pertanyaannya. Jadi memang tadi saya udah jelasin bahwa ada 3 faktor yang menentukan kesuksesan dalam trading. Yang pertama adalah metode trading, kedua adalah money management, dan yang ketiga adalah psikologi trading. Dan sebenarnya yang paling sulit untuk kita kontrol adalah psikologi trading. Karena ini adalah sesuatu yang tidak pasti. Kita adalah seorang human ya yang very perasa istilahnya. Jadi kadang-kadang kita suka pakai feeling sendiri untuk menentukan sebuah decision. Baper ya? Ya baper. Nah bagaimana sih caranya kita mengantisipasi hal-hal yang bisa membuat kita terjun ke dalam sebuah kesalahan dalam trading. Pertama yang saya suka sharing adalah pastinya kita harus tahu dulu saat ini kita ada dalam kondisi yang pikiran jernih atau enggak. Kedua, kita harus punya sebuah pegangan data. Contohnya gini, kita harus tahu dulu strategi kita atau misalkan kita backtesting tadi, kita lihat marketnya dalam misalkan 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang dengan metode yang kita gunakan saat ini, apakah cocok untuk kita masukin atau kita ambil keputusan sekarang. Kayak gitu, jadi kita punya pegangan data. Oh kalau misalkan kita ketemu sebuah opportunity yang sebenarnya udah pernah terjadi sebelumnya dan memang itu adalah opportunity yang bagus, kita akan jauh lebih pede dan yakin. Balik lagi, tidak ada sebuah kepastian di dalam sebuah market atau trading. Yang kita lakukan dalam trading adalah memaksimalkan profit dan meminimalisir resiko. Kalau kita merasa saat ini decision kalau kita mau ambil sekarang itu terlalu besar secara resiko,
artinya kita harus tahu bahwa this is not the right time untuk kita masuk atau kita trading. Jadi sometimes ada waktunya kita bisa agresif ketika memang secara market lagi trennya bagus. Tapi kadang-kadang kita juga harus tahu, kalau misalkan istilah kita lagi nyetir mobil, harus tahu di depan ada lampu merah, kita harus ngerem dong. Nggak bisa makin ngegas. Kalau ada kita makin ngegas, udah mau lampu merah, nanti mobil dari sebelah bisa nabrak kita. Itu adalah resiko yang harus kita tahu kapan kita harus hindari. Kayak gitu aja, mungkin semoga membantu. Silakan, Koko Theo. Gatel kayak pengen jawab. Bisa nggak ini? Tadi poinnya logika selalu kalah menafsu. Oh bukan itu poinnya. Oh, bukan itu poinnya. Kalau itu mau ngomongin agama, enggak ya, beda ya? Oke. Jadi gini, beda ya? Oh beda, oke. Jadi gini teman-teman, ini jawaban seriusnya ya. Jadi kadang gini sih, yang kayak tadi Andi bilang ya, orang kadang trading itu sudah analisa nih. Sudah keluar effort buat lihat pergerakan harga, sudah keluarin effort, konsentrasi, waktu untuk tarik garis ya biasanya ya. Maka biasanya orang trading ada hitungannya. Di titik ini beli, di titik ini jual gitu ya. Nah yang sering terjadi adalah gini, sudah dianalisanya pakai technical. Nih poin 1 ya, dianalisa pakai technical which is charting. Begitu turun, yang bergerak tadi dia udah bilang feeling. Jangan dijual deh, kayak masih bisa naik. Based on apa? Lo analisa pakai grafik, udah dapet hitungannya. Begitu turun lu gak jual. Enggak, masih bisa naik. Based on apa? Ngerti logiknya ya? Kalau kita analisa fundamental, kita tahu semua company-nya segala macam punya perhitungan harga juga. Begitu turun pasti kita beli. Bukan kita cut loss. Nah makanya jangan analisanya pakai technical, mentalnya jadi investing. Analisanya pakai fundamental, udah capek-capek baca laporan keuangan naik 5% jual. Sama kayak kita mau makan sama cewek 1 kali dinner, kenalannya 8 tahun. Tapi lu kenalan semalam, besok nikah. Nggak masuk. Itu yang sering terjadi di market. Jadi Dinda mau jawab? Oke, ada yang mau tanya? Ini penasaran gitu, ada yang mau tanya gak sih tadi sempat? Oh ada lagi dari Zoom. Udah makan bentar ya di Zoom ya. Udah lapar ya sabar ya. Dikit lagi. Oke, ini saya bacain ya. Jika portfolio di reksadana saham sudah minus 10%, apa yang bisa dilakukan? Apakah bijak jika di cut loss dulu? Kemudian nyari market timing tepat, baru beli lagi di harga yang lebih murah dibanding awal masuk. Pasti ada rasa khawatir dengan kondisi pasar belum menentu dan ancaman resesi. Ini dari Laura ya? Iya nggak kelihatan. Siapa yang mau jawab dulu? Siapa yang jawab dulu? Oh oke. Kau pilih. Mungkin aku jawab, nanti lebih teknisnya dijawab sama yang udah 2001 di market. Harusnya lebih 2001 dan 2022 melakukan backtesting ya sekarang. Bener, bahkan lebih jauh itu. Luar biasa. Oke, tadi kondisinya adalah reksadana sahamnya minus ya 10%. Balik lagi sih sebetulnya kalau aku lihat tujuan dari masuk reksadana sahamnya itu apa? Ya. Gitu. Kalau memang investasi dan jangka waktunya memang panjang, tapi kalau seandainya pilihnya reksadana saham, harusnya panjang. Betul kan? Betul. Dan lihat dulu kondisi market apa memang semuanya turun atau enggak. Ya perbandingkan dulu reksadana saham yang lain turun enggak. Kalau reksadana saham yang lain turun, ya berarti kondisinya memang lagi turun. Dan menurutku enggak perlu dijual, asalkan memang tujuan investasinya itu jangka panjang sekali. Gitu ya. Dan uangnya memang enggak dipakai gitu ya, karena memang buat investing. Tapi lihat performance juga, karena kita punya produk reksadana pun harus lihat performance-nya seperti apa. Kita lihat nih reksadana saham yang lain gitu ya. Kalau reksadana saham yang lain naik, kita turun. Nah itu yang harus diwaspadai. Ya bisa jadi salah satu jalannya adalah ya dijual, ganti reksadana saham yang lain. Kalau dari aku sih mungkin seperti itu. Oke, silakan nambahin. Kak Dinda yang sudah melakukan analisa secara mendalam gitu ya soal reksadana. Iya. Dari 2001 ya. Tapi itu amazed loh dengan backtesting itu ya. Kita amazed loh. Tadi ada beberapa orang juga loh. Sumpah gitu ya. Sumpah loh gitu ya. Oke, mungkin hai Laura, basically sih kalau aku sih
ya tadi mungkin ya udah disampaikan sama Ko Billy. Kalau kita invest di reksadana, satu tenornya pasti panjang. Investasi juga itu bukan sesuatu yang kalau menurut aku kita boleh melakukan cut loss. Karena yaitu lihatlah gitu ya kondisinya apa gitu, kondisi real marketnya apa. Kalau memang kondisi real marketnya minus 12 gitu ya real marketnya nih, ataupun kita lihatnya benchmarknya apa, IHSG-nya minus 12, fundnya cuma minus 10, good dong, bener nggak gitu kan. Jadi kalau misalnya kondisinya seperti itu nggak perlu gitu ya kita cepat-cepat atau buru-buru mengambil keputusan untuk melakukan cut loss. Malah sebenarnya dengan kondisi minus 10%, kalau tadi ditanya timing to buy banget gitu ya. Di saat portofolio kita sudah loss 10% dan kita do averaging in lagi di saat minusnya 10, hopefully nggak perlu balik 10% kan. Balik 5% aja udah balik modal. Gitu. Itu teknik ya. Itu teknik yang sangat menarik ya, betul. Jadi kalau si Laura kan tadi bilang apa gua cut loss aja. Karena kan baru turun 10% dah dan dia naruh reksadana juga, reksadana saham harusnya lebih panjang lagi gitu. Kok Andi boleh kasih komen insight? Oke, boleh. Ya jadi semuanya sebenarnya fondasi daripada kita investasi itu pengen tahu dulu tujuannya apa. Jadi kalau memang kita memiliki sebuah dana dengan tujuan untuk diinvestasi dalam jangka waktu yang panjang, jangan langsung melihat performance-nya dalam waktu yang singkat dan mengambil keputusan dalam waktu yang singkat. Balik lagi tadi juga kita harus analisis yang Billy bilang juga benar. Produk reksadana banyak. Kalau memang misalkan market IHSG-nya lagi turun, memang kondisinya saat ini biarkanlah para reksadana ini juga nanti juga memiliki strateginya sendiri mengatasi penurunan daripada market. Dia pun pasti akan mengusahakan bagaimana performance-nya akan kembali naik dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau misalkan memang kita pendekatannya adalah long term, jangan mengambil decision dengan pendekatan yang short term. Itu udah kesalahan kita sendiri sebenarnya, bukan salah reksadananya atau salah apanya, tapi kitanya yang nggak konsisten. Melihat dari awal tujuannya ini untuk oke, nanti kita panennya mungkin di 2030 misalkan. Tapi misalkan 2022 akhir aja udah turun sedikit kita langsung panik gitu kan. Ada yang namanya investing plan. Kita bikin dari awal plannya dan plan ini diikutin secara bertahap seperti apa. Seperti itu kurang lebih. Oke, sekarang gue mau nanya nih ya. Dari pertanyaan gue masing-masing bicara ya. Deg-degan gak ya? Gue tutupin makanya. Oke, sekarang gue mau nanya nih ya dari masing-masing pembicara gitu kan. Sebetulnya kan ada tips-tips, terus kemudian kita sering greedy dan kemudian kita takut-takut gitu ya. Baru turun 5% aja bilang, gue cut loss sebenarnya. Nah, seberapa lama sih gitu dan kapankah kalian melakukan evaluasi dari investasi yang masing-masing kalian taruh? Siapa duluan? Is paling muda. Seneng lu gue di sini. Oke, ini jawaban dari yang paling muda ya. Oke, pertama mungkin sebelum ke situ teman-teman mau ingetin doang bahwa investasi itu tempat simpan uang. Kalau tempat putar uang itu namanya bisnis. Jadi jangan berharap, taruh duit nih 100 juta nih, kita puterin nih. Turun, jual, beli di bawah, naik lagi, cuan. Muter duitnya. Enggak begitu. Konsepnya enggak begitu ya. Investasi itu ada duit nganggur, simpen nih gitu. Jadi tempat simpen duit sama tempat muter duit itu beda. Makanya kalau orang ditanya, duitnya banyak ya, kaya dari mana? Dari investasi nggak mungkin. Pasti awalnya dari kerjaan, bisnis, bonus, komisi. Baru pelan-pelan makin kaya dibantu sama investasi. Itu dulu tuh yang harus disimpan. Ya. Nah kemudian kalau tadi teknisnya adalah berapa lama sekali evaluate gitu ya. Kalau khususnya kalau aku sama Billy, karena kebiasaan investingnya itu based on fundamental, jadi kita pasti biasanya ngerekap sekitar 3 bulanan sekali sih. Jadi per laporan keuangan, lihat lagi update company-nya, kalau ternyata makin bagus atau apa, valuasinya ternyata masih murah di harga itu kita malah nambah. Atau kalau misalnya dia udah cukup naik tinggi, yang itu kita udah simpen, udah yang ini diem jangan nambah lagi, sampai capai target kita jual, kita beli yang lain. Jadi biasanya kayak gitu. Itu kalau aku sama Billy yang portfolionya memang besar di investasi ke bisnis real dan saham.
Oke, nambah ya. Kalau yang reksadana biasa aku sendiri itu setahun sekali. Kalau reksadana. Tapi kalau saham memang benar yang Theo bilang, setiap laporan keuangan itu saham-saham yang memang kita beli, kita langsung cross check lagi fundamentalnya, prospeknya seperti apa, industrinya lagi kayak gimana, ekonomi lagi seperti apa. Gitu. Biasanya kita selalu cross check gitu supaya menenangkan hati ya gitu. Itu tambahan lah dikit. Biar langsung ke Andi lah ya. Oke, jadi kalau tadi dapat view dari investasi seperti apa, mungkin aku share dari view trading seperti apa ya. Salah satu kesalahan pertama yang paling umum dalam hal trading adalah ketika kalian mengambil sebuah decision, kalian belum tahu, kadang-kadang belum menentukan di awal, gua siap rugi berapa sih? Semua tuh ada di awal. Ketika kita berbisnis juga kan nggak mungkin kita nggak tahu ini resikonya seperti apa. Jadi di awal sebelum kita membeli sebuah produk ya, dalam hal ini misalkan saham atau cryptocurrency atau whatever, kalian harus tahu dulu ini kalau misalkan analisis kita nggak sesuai, rugi berapa sih paling maksimal. Kalau kita nggak tahu dari awal, secara nggak langsung kita menempatkan semua modal kita di dalam sebuah resiko. Tapi kalau kita memang udah batasin dari awal, gua pengen coba untuk dagang produk ini, tapi resiko maksimal gua itu mungkin cuman misalkan 2% daripada portofolio atau daripada modal gua. Walaupun analisisnya ternyata salah dan turun, cut loss, harus kita jual balik, ya udah rugi kita udah kita tentuin di awal dan we have already deal with it di awal. Jadi memang itu yang harus di maintain dalam trading journey kita, bahwa risk first approach, artinya kita harus tahu dulu risikonya. Lu deal dulu gak nih dengan risiko seperti ini, baru ambil decision. Kalau nggak deal, ya you better not untuk take the risk, kayak gitu sih. Thank you. Toleransi kita berapa persen sih? Betul, itu harus ditentukan dulu di awal. Biasanya idealnya 2% kalau untuk trading. Karena misalkan kita dapat consecutive loss 3 kali berturut-turut, misalkan dalam 1 minggu, total masih 6%. Masih 6% dari 100%, kita masih bisa dapat opportunity the next trade dan hopefully itu bisa gain, balikin at least ke break even point gitu. Jadi paling enggak hatinya juga masih masih 6% lah, masih bisa balikin gitu ya. Yes. Kak Dinda. Baik. Selain dari personal gitu ya, kan suka nasabah nanya gitu ya, seberapa lama sih kita harus evaluate gitu. Sebenarnya basically karena kita memang banyaknya mainnya di reksadana dan obligasi gitu ya, teman-temannya obligasi negara. So far kita memang biasanya memilihkan klien untuk pemilihan reksadananya apa, itu kan memang based on kondisi fundamental market. Mungkin tadi yang udah disampaikan sama Billy sama Theo, di mana dalam kondisi market saat ini gitu ya, apa sih yang lagi diuntungkan nih gitu ya, saham-saham apa nih yang lagi banyak diuntungkan. Itu tuh biasanya kita juga dapat insight-nya dari fund manager yang mengelola. Nah, dengan kondisi itu gitu ya, itu yang biasanya kita sarankan ke klien kita, picking fund-nya itu apa gitu ya, kita pilihkan fund yang sebaiknya mereka invest dengan kondisi fundamental market seperti ini, dengan view dari CIO kita seperti apa, kita klopkan dan kita pilihkan gitu fundnya. Dan itu memang biasanya 6 bulan sekali sih Mas Arief. Jadi biasanya kita dapat insight terus, dan suatu fund itu kan perlu waktu ya, biasanya quarterly mereka melakukan rebalancing portofolionya mereka, untuk mereka tahu performance-nya atau view-nya mereka cukup benar atau tidak, dan after that kita biasanya juga going ke customer untuk mungkin pindahkan atau apakan. Oke, jadi udah kebayang lah ya berapa lama kita bisa evaluate our investment. Oke, akhir buat tips-tips aja ini ya, tips untuk strategi investasi. Market lagi crash ya, kita ngomongnya market lagi crash diganti jadi fluktuatif. Aku lagi merah nih reksadananya. Mungkin nanti reksadana diwakilin Billy lah ya. Aku tadi udah nanggung jawab saham, aku jawab saham aja. Jadi kalau buat teman-teman yang sekarang lagi investasi saham di kala market lagi fluktuatif begini, tadi juga lihat ya ISG baru minus 10%, nggak ada tuh kata all in tuh nggak ada ya teman-teman nih. Jadi mungkin kalau mau masuk sekarang boleh masuk 30-40%, ya 30% sebenarnya lebih baik gitu ya. Nanti kita lihat lagi kondisi after kenaikan suku bunga lagi 1-2 bulan, ternyata koreksi lagi, kita bisa nambah lagi portfolio kita 10-20% lagi gitu ya. Kemudian nanti kita bisa lihat akhir tahun sampai ke finalisasinya mungkin di pertengahan tahun depan atau akhir tahun depan
gitu teman-teman. Jadi jangan jadikan ini kayak, waduh udah naik 3% ya IHSG, aduh beli deh all in. Karena kebanyakan yang terjadi gitu, udah nahan portfolio, lihat IHSG naik 2%, nambahnya bisa 30% dari dana, besoknya IHSG turun lagi teman-teman ya. Terus begitu besok koreksinya dalam, duit cashnya habis. Ya, jadi hati-hati teman-teman. Nah itu aja kalau dari saya. Oke, namain dikit lah ya. Sebetulnya namanya investasi itu cash is king sebetulnya. Jadi di kala kondisi seperti ini, ya jadi bisa jadi peluang yang besar banget buat orang-orang yang memang manage cash. Nah, jadi jangan sampai kehabisan cash. Tadi benar tuh yang tadi Dina bilang ya, ada namanya teknik DCA. Jadi kita bisa tuh pakai DCA sebetulnya. Ya konsisten, misalkan nabung reksadana, di reksadana manapun sebenarnya bisa tuh setiap bulan itu menurutku akan sangat baik. Karena kan average kan nanti ya jatuhnya kan. Jadi average down kalau memang turun terus gitu ya. Jadi ketika marketnya naik pun keuntungannya berasa. Tapi buat mungkin tadi di saham udah Theo dijelasin, ya kita ready forward saja, prepare cash, ya cash management penting, portfolio management penting. Jangan jangan ambil keputusan yang gegabah gitu ya, karena ekonomi kita lihat nggak ada yang bisa predik, tapi kita bisa prepare yang kita bisa. Itu palingnya. Oke, mungkin kalau dari saya pribadi lebih ke tips trading kali ya. Ketika marketnya fluktuatif seperti saat ini, tadi Billy sempat bilang cash is king, itu juga sama. Kondisi portofolio saya sekarang itu almost 100% cash. Kenapa? Karena ternyata kalau kita analisis lagi, mungkin kalau dilihat secara makro juga kita tahu kondisi ekonomi ya, inflasi US-nya naik tinggi, luar biasa, suku bunga naik dan segala macam. Itu juga mempengaruhi kondisi daripada indeks kita atau instrumen-instrumen yang high risk. Oleh karena itu, apa yang saya lakukan saat ini tetap masih menggunakan pendekatan technical. Kita melihat bahwa saat ini belum banyak saham yang menunjukkan bullish trend yang positif. Dimana sebenarnya kan temennya daripada trader adalah bullish trend. Jadi sekarang kita nggak lihat itu ada di market. Cenderung marketnya trennya sekarang lagi sideways. Dan sideways ini adalah sebuah kondisi di mana sebuah harga itu ada di sebuah ketidakpastian. Dia bisa nanti ketika lepas dari tren sideways ini naik lagi ke atas atau malah ke bawah. Jadi saat ini memang saya juga lagi hampir 100% cash karena sebagai seorang trader itu juga penting tahu kapan harus agresif di market yang seperti apa. Kita juga harus tahu kapan harus kita defensif. Dan mungkin saat ini adalah momen yang bagus untuk defensif karena walaupun portofolio kita nggak bertumbuh, ya kan? Walaupun portofolio kita nggak bertumbuh, kondisi seperti ini di mana marketnya lagi koreksi minus 10%, itu sebenarnya we have already win the market. Karena memang kalau kita paksain trading di setiap support kita beli dan segala macam dan hasilnya nggak positif, artinya ya capital kita akan berkurang dan ketika kita ready lagi masuk bullish market lagi ya capital kita udah cenderung drawdown-nya turun gitu ya atau ininya asetnya turun. Jadi itu aja sih, bukan berarti kita sebagai trader harus kayak every single day kita bisa dapat profit atau every single week kita harus dapat profit. Nggak perlu seperti itu. At least dalam 1 tahun kita recap itu portofolio kita masih bisa outperform daripada IHSG atau indeks kita. Kayak gitu, thank you. Terakhir ya. Terakhir. Udah gitu makan siang ya, kasihan loh. Sabar ya. Udah lapar. Kasihan loh ya. Aku udah lapar. Begitu azan sudah berbunyi, perut pun berbunyi. Oke, teman-teman mungkin kalau strategi dari aku atau tips dari aku, disiplin dalam berinvestasi, cost dollar averaging can win all the market situation. Hopefully itu aja sih kalau menurut aku. Terima kasih, ini tadi kita sudah dapetin tips-tips dan saran dari teman-teman kita yang memang sudah born ready to invest ya. Ini anak-anak under 30 ya semuanya ya. Kecuali semuanya kita under 30. Langsung menunduk dengan... Oke, pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir kita untuk sesi Q&A. Oke, sekali lagi kita kasih tepuk tangan ya untuk insight-insight yang menarik yang memang didapat dari para pembicara kita yang memang sudah born ready to invest gitu ya. Iya. Oke Fania, ada pesan lagi? Ada pesan lagi, jangan lupa posting keseruan sahabat Digibank mengikuti acara di Instagram dengan follow IG Digibank ID, DBS Bank ID, coffeemeetstocks.id dan berikan hashtag Born Ready untuk 5 orang yang beruntung dengan IG story dan caption menarik akan mendapatkan merchandise menarik. Oke, dan satu lagi Born Ready
confession challenge. Confession challenge. Bahwa kita mau teman-teman share tentang seyakin apa teman-teman untuk Born Ready to Invest ini ya. Yes. Apakah ini dia? Nah, udah ready, yakin ready untuk nikahin pacar kamu. Yakin ready, udah mau traveling solo gitu ya. Jadi kita akan kasih hadiah ya, jadi teman-teman bisa lihat postingan kita di Instagram DigiBank ID, pastikan do follow. Jadi untuk bisa ngeraih total hadiah senilai 30 juta, kita kasih untuk modal investasi. Betul. Plus smartwatch ya, kita akan pilih periodenya sampai tanggal 14 Agustus, kemudian tanggal 22 kita akan umumkan siapa pemenang yang berhasil dapetin modal investasi dari kita. Oke, udah selesai semuanya ya hari ini? Iya, udahlah ya. Untuk sahabat DigiBank yang online udah mengikuti acara kita sampai detik ini, terima kasih. Dan untuk tetap mengikuti saya ucapkan terima kasih banyak. Oke gitu ya. Selanjutnya untuk event belajar bareng DigiBank Walk the Talk Series via live streaming kita sampai sini aja. Jangan lupa untuk minggu depan kita masih ada juga di Semarang. Masih ada di Semarang. Oh iya, satu lagi kita mau kasih lihat feedback form ya. Kita akan share feedback form, jadi kita perlu mendapatkan input dari teman-temannya tentang acara kita. Supaya acaranya makin kece. Supaya acaranya makin slay. Betul sekali. Oke, ada teman-teman dari DigiBank Advisor yang nanti mungkin akan memberikan informasi tambahannya, benefit ke teman-teman semua. Jadi selama makan siang, jadi nanti akan ada teman-teman dari DigiBank Advisor. Oke, kalau gitu terima kasih sudah. Terima kasih udah menikmati acara ini. Menonton acara ini. Dan menyimak insight-insight dari para pembicara. Betul sekali. Saya Arif. Saya Fania. Sampai jumpa di event Walk the Talk Born Ready Series di kota berikutnya. Dadah.